Film ini bermula di kota Miami, Amerika Serikat, di mana kita akan diperlihatkan dengan hiruk-pikuk kehidupan mewah para umat manusia yang sedang bersenang-senang. Di sana, seorang pelayan bernama Julia sedang sibuk mengantarkan minuman kepada para pengunjung. Di sini juga ada seorang pria yang dari tadi terus memperhatikan Julia. Tak lama setelah itu, teman Julia mengatakan kalau Julia saat ini dipanggil oleh bosnya. Ketika Julia mendatangi bosnya, ternyata bosnya ingin memperkenalkan Julia kepada pemilik agensi bernama Jacob yang dari tadi terus memperhatikan Julia. Kemudian si agensi berkata kalau dirinya sangat tertarik oleh keseksian dan kecantikan Julia, sehingga dia berniat akan merekrut Julia untuk menjadikannya model dan dengan bayaran yang fantastis. Jika Julia bersedia, maka mulai besok mereka akan melakukan pemotretan. Dan jika Julia tidak mau, Jacob juga tidak akan memaksanya. Julia yang memang cita-citanya ingin menjadi model, tentu ia pun menyetujui hal tersebut. Thank you so much. Exactly. And I always did say to you. Kemudian Jacob memberikan alamatnya kepada Julia karena mulai besok mereka akan melakukan pemotretan. Di tempat lain, seorang pria kekar dan berotot memanggil seseorang untuk membicarakan bisnis mobil balapnya. Pria itu bernama Yuri dan merupakan ayahnya Julia. Dia juga mantan perwira pasukan khusus militer Rusia dan mantan pengawal pribadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dia adalah salah satu pengawal bos kejahatan paling kuat di Moskow. Karena rekam jejak pekerjaannya yang berbahaya seperti itu, Yuri menjadi sangat protektif terhadap putrinya Julia dan selalu memprioritaskan keselamatannya di atas keselamatannya sendiri. Yuri sering menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus bisnisnya sendiri karena dia memiliki banyak saingan di bidang bisnis yang dia geluti. Jadi dia jarang bertemu dengan Julia secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui video call. Di tempat lain, seorang pria berambut putih bernama Carlos mengadakan pertemuan bisnis dengan seorang pria bernama Cam. Carlos adalah bos dari kelompok gangster paling kuat di Miami City dan berencana untuk menjalankan bisnis ilegal baru yang sangat menguntungkan. Oh, my little angel. Hi, Papa. Malam itu, setelah Julia pulang kerja di barnya, dia menelepon ayahnya dan memintanya untuk merayakan malam Natal tahun ini bersama. Hal ini dikarenakan Julia dan Yuri belum tinggal bersama sejak perceraian antara Yuri dan istrinya bernama Max. Itulah alasan mengapa keduanya jarang bertemu. Dan Yuri masih sangat sibuk dengan bisnis mobil balapnya sehingga dia tidak punya banyak waktu lagi untuk Julia. Setelah berbicara lama dengan ayahnya, Julia segera menutup telepon dan berjanji akan meneleponnya lagi besok. Bye. Bye, baby. Keesokan harinya, dua anak buah Cam datang ke tempat Carlos untuk melakukan transaksi bisnis ilegal yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun sayangnya, salah satu anak buah Cam diserang oleh Carlos. Carlos tiba-tiba menusuk perut anak buah Cam dengan pisau. Sementara itu, anak buah Cam lainnya langsung dihajar anak buah Carlos. Hello. Go ahead. Take two. He should be more careful. Carlos tersinggung dan tidak hormat karena Cam tidak datang menemuinya secara langsung, kemudian mengancam anak buah Cam untuk memberitahu Cam agar datang menemuinya secara langsung. Di sisi lain, Yuri di tempat kerja tampak khawatir karena dia masih belum mendapatkan pesan dari Julia. Sementara Julia di tempat lain melakukan pemotretan di sebuah bar dengan pose yang sangat seksoi dan sensual. Pada saat yang sama, Yuri secara kebetulan mendengarkan berita siaran radio. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa pemerintah mulai berbicara tentang kota Miami yang memiliki semakin banyak sindikat perdagangan manusia. Kelompok sindikat ini banyak memperdagangkan perempuan ke dalam lingkaran prostitusi. Diketahui bahwa sindikat perdagangan sering menipu korbannya dengan menjanjikan kekayaan dan ketenaran. Mereka memanipulasi korban mereka untuk membuat mereka percaya padanya. Yuri yang mendengar berita itu menjadi lebih khawatir tentang keselamatan putrinya.
Dia segera bergegas ke tempat Julia bekerja untuk bertanya di mana Julia berada. Salah satu rekan kerja Julia kemudian mengatakan bahwa Julia terakhir terlihat keluar untuk pemotretan dengan sebuah agensi. Dan dia terlihat sangat mabuk saat kembali dari agensi pemotretan. Padahal selama ini Julia jarang minum sampai mabuk berat. Tetapi rekan kerja Julia mengira dia minum untuk merayakan sesuatu dan tidak merasa sedikit curiga pun. Embarrass my daughter. No, I won't. I understand. Yuri yang mendengar semua itu merasa ada yang tidak beres dengan putrinya dan langsung mendatangi tempat mantan istrinya yaitu Max. Sesampainya di rumah Max, Julia masih belum pulang sehingga ia dan Max mencoba melacak lokasi Julia dengan GPS. Berdasarkan pelacakan GPS, Julia berada di sebuah bar bernama Hammond. It came on 9. Max kemudian mengatakan bahwa Julia mungkin hanya berpesta dengan teman-temannya. Tapi sekali lagi, Yuri masih tidak yakin putrinya aman jika dia tidak melihatnya sendiri. Yuri segera pergi ke Hammond untuk mencari tahu di mana putrinya berada. Ketika Yuri tiba di bar itu, dia langsung mencari lokasi Julia. Namun saat hendak masuk ke kamar dengan sinyal GPS Julia, beberapa penjaga menghadangnya dan melarangnya masuk ke kamar. Yuri dengan cepat membanting para penjaga satu persatu dan mendobrak pintu kamar. Oh my god. Like I said! Yuri kemudian menemukan foto Julia di antara banyak foto gadis-gadis yang diperdagangkan di bar itu. Ia menjadi geram dan langsung menghajar semua penjaga yang ada di tempat itu. Pertarungan epik antara Yuri dan semua penjaga bar tidak dapat dihindari dan dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Karena keributan besar di barnya, Cam kemudian datang dan dengan sengaja mengelabui Yuri hingga dia lengah agar anak buah Cam bisa memukulinya dari belakang. Gonna clean all this up for you. Yuri langsung pingsan dan langsung dibawa ke pantai untuk dipukuli sampai tidak bisa bergerak lagi sebelum akhirnya tenggelam di lautan. Ketika tubuh Yuri telah tenggelam dan hampir tidak berdaya lagi, dia samar-samar bisa melihat bayangan putrinya di air. Yuri merasa tidak boleh menyerah karena harus segera menyelamatkan putri kesayangannya itu. Sementara itu, Yuri berhasil selamat meskipun menderita luka yang amat parah. Ia lalu naik ke mobil dari seorang pria asing dan langsung menghubungi temannya yang bernama Louis. Yuri meminta Louis untuk mencari tahu semua informasi tentang bar Hammond. Setelah diselidiki lebih lanjut, bar Hammond ternyata menjadi salah satu dari banyak tempat di mana gadis-gadis muda diperdagangkan. Aksi trafficking ini dikendalikan oleh kelompok gangster paling berpengaruh di kota Miami. Di sisi lain, Julia dan temannya mulai merasa ada yang tidak beres dengan agensi yang memperkerjakan mereka. Tetapi Julia terlambat menyadarinya dan harus menerima bahwa sekarang dia dan temannya telah diperdagangkan. Adegan kemudian kembali ke Yuri dan Louis yang datang ke rumah salah satu teman militer mereka untuk mengumpulkan senjata dan amunisi yang nantinya akan digunakan untuk melawan sindikat perdagangan manusia. Yuri tidak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri karena dia masih harus menyelamatkan putrinya. Dia akan terus mencari putrinya bahkan jika dia harus melawan komplotan gangster paling kuat di Miami. Malam itu, Yuri datang ke tempat Cam dan semua anak buahnya berada. Sayangnya, Yuri tidak dapat menemukan putrinya sendiri di tempat itu karena Cam telah memindahkan Julia ke tempat yang lain.
Saat bertugas di tempat kerjanya, Max mendapatkan kabar dari temannya bahwa Yuri sedang bersiap untuk melawan sindikat perdagangan dengan Louis. Mendengar hal itu, Max segera menyadari bahwa putrinya dalam bahaya dan dia segera meninggalkan pekerjaannya. Di sisi lain, Carlos dan anak buahnya bernama Oliver berencana untuk menangkap dan menyerang Yuri yang menyebabkan bisnis ilegalnya menderita kerugian besar. The Secretary of Defense was the top crime boss in Moscow. People talked about him like he was some kind of legend. Pada saat yang sama, Yuri sedang mempersiapkan dirinya sebelum menghadapi seluruh geng gangster yang telah mengambil putrinya. Louis menasihati Yuri untuk tidak datang sendiri ke tempat gangster itu. Louis baru saja mengetahui bahwa para gangster ini kebal hukum. Mereka telah dilindungi oleh gubernur kota Miami selama hampir 20 tahun. Yuri menolak karena dia tidak punya banyak waktu dan harus segera menyelamatkan putrinya. Malam itu, Max datang ke tempat Yuri dan langsung menanyakan lokasi putrinya. Sebelum Yuri bisa menjawab, temannya yaitu mantan prajurit militer datang dengan kaki tangannya untuk menyerangnya. Untungnya, Yuri dan Max bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Special Forces. Ternyata serangan malam itu adalah bagian dari rencana Carlos untuk membunuh Yuri sebelum Yuri bisa menemukannya. Keesokan harinya, Yuri dan Max mencoba menghubungi rekan polisi Max yang sedang bertugas di area pelabuhan untuk mencari tahu keberadaan Julia. Namun, rekan polisi Max mengaku tidak bisa memasuki area yang dijaga ketat oleh para mafia. Ketika Yuri dan Max hendak pergi, polisi malah menyerang Max dan Yuri. Mereka kembali diserang oleh rekan polisi Max yang telah dibayar oleh Carlos untuk membunuh mereka berdua. Namun, Yuri dan Max berhasil selamat dari serangan itu dan rekan Max terpaksa terbunuh selama baku tembak. Duty cup. Setelah mengetahui bahwa Yuri masih bisa selamat dari serangan apapun yang mereka rencanakan, Oliver menyarankan Carlos untuk melepaskan Julia sebelum terlambat. Oliver merasa bahwa Yuri tidak akan berhenti bermain-main sampai dia mendapatkan putrinya kembali. Tapi Carlos tetap tidak mau melepaskan Julia yang seksoi. Ia merasa bahwa dengan kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya, ia tidak akan tergilas oleh ulah satu orang saja. Max dan Yuri kemudian datang ke pelabuhan tempat perdagangan manusia terjadi di malam hari. Dan mereka berhasil mengalahkan semua Ante Carlos dengan kemampuan dan taktik jenius mereka. Setelah itu, Yuri harus menghadapi Oliver dan pertempuran sengit antara keduanya akhirnya terjadi. Yuri kesulitan melawan Oliver karena tubuh Oliver jauh lebih besar dari tubuhnya, namun Yuri berhasil mengalahkan Oliver. Sayangnya, Max ditangkap oleh Carlos dan dibawa ke tempat lain di waktu yang sama. Carlos dan anak buahnya yang lain kemudian tiba di tempat persembunyiannya dan segera membawa Julia bersamanya. Carlos masih berpikir bahwa Yuri tidak akan pernah menemukannya. Tapi asumsinya lagi-lagi salah. Yuri dan Louis berhasil menemukan tempat persembunyian Carlos dan mulai membunuh anak buahnya satu persatu. Pertarungan antara Louis dan Yuri dengan anak buah Carlos berlangsung cukup sengit. Meskipun Yuri dan Louis sendirian, mereka bisa mengalahkan semua Ante Carlos.
Setelah Yuri berhasil melewati semua Ante Carlos, dia akhirnya bisa menemukan lokasi Carlos dan putrinya. Carlos mengancam Yuri untuk membunuh Julia jika Yuri tidak melepaskannya. Namun Yuri dan Julia berhasil bekerja sama dan Carlos tertembak dan akhirnya terbunuh. Setelah Julia berhasil selamat, dia pun langsung memeluk sang ayah. Yuri, Max, dan Julia bersatu kembali pada malam Natal dan merayakan Natal bersama. Keinginan Julia telah berhasil dipenuhi oleh Yuri, yaitu Natal bersama. Tamat! Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur, bahagia selalu, dan mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Amin.